Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Ya, beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya mengenai apakah motor injeksi kalau kehabisan bensin itu akan berpengaruh ya. Karena kemarin ada yang gini ceritanya. Si motornya dia kan injeksi kehabisan bensin ya kan, atau kehabisan BBM. Setelah diisi ulang dengan BBM yang baru, itu motornya itu tiba-tiba berbet dan banyak penyakitnya gitu loh, berbet, naikannya nggak enak, berat dan lain-lain. Apakah ya mitos di masyarakat kan motor injeksi itu nggak boleh kehabisan bensin kan, seperti itu kebanyakan kan kayak gitu ya. Sebenarnya motor injeksi itu boleh-boleh aja kehabisan bensin, nggak masalah, boleh kehabisan bensin. Jadi gini, pertama ya, motor injeksi itu kan menggunakan full pump ya kan. Full pump itu umumnya motor injeksi kalau yang dulu itu ada yang di atas kayak punya Yamaha ya, digantung di atas. Ada yang di bawah, Yamaha yang sekarang di bawah. Ya kayak Honda sekarang Beat apa itu kan digantung di atas. Makanya di indikator bensin motor injeksi itu biasanya itu kalau jarumnya itu di merah atau di paling low, itu biasanya masih ada sekitar 1 literan atau setengah liter bensin, nggak langsung habis total. Jadi usahakan dia ketika jarumnya itu sudah di low, usahakan segera isi bensin. Kenapa? Karena si full pump ya, si full pump atau si rotaknya itu kan harus kerendam bensin Kang Bro, ya kan, kerendam bensin. Ya, ketika full pump itu nggak kerendam bensin, ya kan, ya, ketika si full pump itu nggak kerendam bensin, otomatis si full pump itu akan muter tapi dengan kondisi kering tanpa bensin ya. Misalkan Anda lari full pump kan langsung menyala terus ya, mesin motor nyala, full pump langsung on terus. Nah, ketika bensin itu habis, full pump itu pasti masih sempet nyala ya kan. Apalagi biasanya teman-teman tuh kayak gini, ketika motornya itu habis bensin, itu kan pasti di start lagi, dikontak matikan, hidupkan, matikan, hidupkan. Kadang kan orang nggak langsung ngecek ke tangki ya kan. Ya, ketika dikontak-kontak itu kan full pump akan hidup lagi, matikan lagi, hidup lagi, matikan lagi, kayak gitu. Nah, itu membuat si full pump itu menjadi panas. Ya, dampaknya apa? Dampaknya nanti tekanan full pump akan menjadi lemah. Itu. Terus yang kedua, ini masih di area full pump, yaitu ketika Anda kehabisan bensin, kita kan nggak tahu tangki Anda itu kondisinya bersih atau enggak. Biasanya yang umum ya, kalau tangki Anda itu bersih ya, sering menggunakan bensin yang bagus atau BBM yang bagus lah ya, itu walaupun kehabisan bensin nanti diisi bensin lagi, motor normal biasa. Tapi kalau tangki Anda itu sudah banyak karat, banyak ada air, ada kotoran-kotoran ya, itu dia akan langsung kehisap sampai habis Kang Bro. Karena sifat filter pada bensin atau pada rotak itu dia nggak langsung di paling bawah, nggak ya, agak beberapa setengah senti atau 1 senti di atas ya, agak ngegantung dikit. Nah, biasanya kalau kehabisan bensin, kondisi di jalan ya kan, jalan itu kan tangki kan goyang-goyang, pasti kalau ada tanahnya, ada kotoran, debu-debu, biasanya yang paling sering itu debu-debu yang biasa kalau kita bersihkan itu warnanya kuning-kuning kayak gitu ya, debu campur tanah itu kan, dia kan kalau bensinnya banyak mungkin nggak terlalu kehisap pun sedikit masih banyak yang bensin bersih. Nah, kalau dia kondisinya mau habis, otomatis dia bakalan kehisap semua Kang Bro. Apalagi kalau di tangki itu ada airnya, jadi air itu akan ikut kehisap, motor akhirnya berbet-berbet. Nah, dia mempengaruhi di sistem full pumpnya itu tadi. Yang paling sering membuat full pump rusak yaitu air Kang Bro sebenarnya, bukan debu-debu. Kalau debu itu masih tersaring atau terfilter ya, kebanyakan yang membuat full pump atau injektor rusak itu air Kang Bro. Ya, ini pengalaman pribadi saya di bengkel. Jadi kalau cuman full pump itu paling kita bersihkan filternya atau kita ganti filternya misalkan karena debu ya, itu selesai. Tapi kalau karena air itu biasanya bisa mempengaruhi tekanan full pump yang kurang bagus atau injektornya yang rusak.
Karena mekanisme pada full pump itu kan ada aliran listriknya. Kalau kena BBM itu nggak masalah. Tapi kalau kena bensin, kena air itu bisa menjadikan konslet. Ya, atau kadang soket-soket di full pumpnya itu akan menjadi retak atau gampang pecah, keropos dan lain-lain. Ya. Terus yang ketiga, ya tadi sudah yang kedua ya. Yang ketiga yaitu bagian injektornya, ya. Ketika motor itu kekeringan, ya kan, kekeringan bahan bakar, kehabisan bahan bakar, nah, otomatis si injektor itu akan nyembur tapi dengan kondisi kering, ya kan, kondisi kering. Injektor akan hidup dengan kondisi kering tanpa dibasahi. Nah, ini sangat dilarang sekali, apalagi kehabisan bensin terus kita coba start. Injektor kan akan hidup tapi nggak ada yang nyembur atau posisinya kering. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Orang nyervis injektor, membersihkan injektor itu harus dengan kondisi basah, Kang Bro. Entah itu pakai ultrasonik direndam, ya kan, atau kita pakai injektor yang sudah pakai dimmer kecepatan, atau kita pakai injektor yang manual menggunakan relay langsung ke aki, ya kan. Nah, itu injektor itu nggak boleh panas, Kang Bro, nggak boleh kering, harus ada cairan untuk pembasah injektornya itu tadi. Nah, ini sepengalaman saya di bengkel dan sepengetahuan saya waktu dulu masih di bangku sekolahan kayak gitu. Jadi kita membersihkan injektor itu ada arus sekian volt, misalkan 5 volt, 6 volt, itu ada aturannya. Kalau kita misalkan membersihkan injektor aja ya, langsung dari aki 12 volt, itu pun nggak boleh lebih dari 2 detik. Jadi kalau kita pakai aki langsung, ya kan, terus kita semprot pakai relay itu kan per setengah detik misalkan, harus diputus sambung, nggak boleh lama. Ketika injektor itu panas dikit, itu mempengaruhi nanti, Kang Bro. Ya, mempengaruhi bukan hanya semburannya, biasanya mempengaruhi sistem di dalam injektornya itu, bisa lemah, bisa bermasalah, kadang panas berebet, kadang dingin berebet, itu bisa. Makanya alangkah baiknya sih jangan langsung menggunakan aki. Ya, itu sebenarnya dampak dari kehabisan bensin. Kalau untuk sensor yang lain misalkan kayak TPS, sensor yang lain-lain lah ya, kayak EOT, IACV dan lain-lain, itu nggak terlalu berpengaruh karena dia hanya membaca udara yang masuk, membaca bahan bakar yang masuk, kayak gitu aja ya. Tapi kalau full pump dan injektor, dia langsung kena gitu loh, Kang Bro, langsung ibaratnya gimana ya, dia langsung berbenturan langsung dengan benda cair itu sendiri, bahan bakar itu. Jadi kalau full pump kondisi muter dalam kondisi kering, nggak ada cairan di dalamnya, itu bisa membuat dinamonya itu panas. Di full pump itu juga ada kayak cool boosternya juga, sistemnya sama kayak dinamo starter lah, kayak gitu kurang lebihnya seperti itu. Nah, sama juga injektor, yang paling vital yaitu injektor. Nah, makanya kebanyakan motor injeksi ketika kehabisan bensin itu banyak yang mengalami kasus malah jadi berebet. Motornya harus diisi bensin full, kalau isinya nggak full dia berebet kayak gitu. Ada banyak kasus yang seperti itu. Saya sering menangani yang kalau diisi full dia nggak berebet, tapi tangkinya masih 2 liter, setengah tangki aja dia sudah berebet. Itu biasanya dampak ketika si bensinnya itu ya, kehabisan bensin, itu dampaknya kalau kehabisan bensin. Nah, tapi ada juga yang kehabisan bensin masih normal, ada juga. Itu yang kebetulan beruntung. Saya juga sering kayak gitu, maksudnya pernah nyoba habis bensin ya langsung nggak saya start, tahu kalau di jarumnya, atau tahu kalau kita memang nyoba ngabisin bensin di tangki itu, begitu habis dek langsung kita isi. Jangan kita start ya kan. Kalau kita start terus, kontak matikan, hidupkan, matikan, itu akan membuat kerja itu tadi full pump dan injektor itu makin panas dia karena nggak ada cairan di dalamnya, itu membuat itu rusak ya. Lebih fatalnya lagi ketika tangkinya itu kotoran akan terhisap langsung masuk ya. Ketika ada karat di bagian bawah itu akan kehisap semua. Itu yang menyebabkan banyak teman yang bertanya kenapa motornya, terutama motor injeksi itu
setelah kehabisan bensin menjadi nggak normal. Itu tadi penyebabnya. Jadi ketika motor kehabisan bensin itu paling sering masalah untuk motor injeksi itu di bagian full pump dan injektor. Oke, mungkin segitu dulu. Semoga videonya bisa menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.